Oke teman-teman, selamat malam. Kita akan membahas beberapa fitur baru ya, wajah baru di website kita. Sekarang di dashboard itu saya membuang fitur alpha report ya, karena itu history aja. Jadi saya sementara pindahin ke episode ya. Jadi di dashboard ini hal-hal penting aja. Jadi yang pertama di sini ada smart money buy ya, smart money buying dalam 24 jam. Ini snapshotnya akan terus diupdate. Terus yang kedua ada wallet buying gitu ya. Semua pause yang ada di sistem kita ini, kita tidak mengambil alamat pause di luar sana gitu, karena terlalu banyak noise gitu ya. Kalau kita ngambil data dari luar itu terlalu banyak noise. Jadi saya melakukan scanning pause pada top 100 PNL terbaik yang koinnya ada di website kita. Kenapa saya melakukan itu? Karena kalau saya scanning alamat pause yang dari luar ya, dari luar secara random, itu nanti noise karena banyak pemain sniper ya, pemain sniper yang membeli koin-koin yang masih baru, nanti malah mempengaruhi kalian gitu. Yang kedua, kalau yang dari luar itu banyak juga yang dikira paus tapi sebenarnya bot market maker. Oke. Ya. Jadi alamat paus yang ada di sini itu berdasarkan top 100 PNL yang saya scanning dari seluruh koin yang pernah listing di kita, karena win rate di website ini cukup bagus. Berarti paus-paus yang di website ini cukup sehat. Terus yang rug juga minim sekali gitu ya, hampir jarang sekali terjadi rug karena kita scanning sebelum masuk ke listing di Cryptoiz. Jadi tapi paus-paus yang berada di website kita ini yang sekarang kita scanning, tentu dia bukan hanya membeli koin yang ada di listing di Cryptoiz, enggak kan? Bisa aja dia beli di koin baru gitu. Itu sekaligus di belakang layar ya, di internal saya menandai juga gitu si paus-paus ini teh membeli koin-koin apa aja sih di luar, supaya juga saya scanning koin-koin baru itu jauh lebih cepat gitu ya, jauh lebih cepat. Jadi pasti nanti teman-teman akan melihat ya, menyambung pertanyaan dari Kang Teddy tadi, pausnya kok ada koin yang baru yang tidak ada di Cryptoiz. Pasti justru itu menjadi satu kelebihan dan satu kekurangan. Kelebihannya ya berarti kita dapat insight koin-koin yang dibeli oleh paus yang berada di Cryptoiz ya. Kita tahu gitu dia tuh beli koin apa selain yang ada di website kita. Tapi saya katakan bahwa paus yang saya masukin di sini itu sebagai insight, bukan sebagai signal kalian harus beli, enggak. Itu harus ada analisis lanjutan gitu. Cuman saya kasih ini tuh karena di tools orang lain juga kan ada ya deteksi paus gitu kan. Nah, saya pengen juga kalian juga mendapatkan insight itu, tetapi sudah lebih jauh lebih baik daripada tools yang di luar karena sudah teruji di website kita. Sambil contoh misalkan kita bahas yang bawah dulu ya, yang wallet buying ini ya, paus membeli. Dia akan terupdate lebih apa ya, real time gitu ya. Setiap paus yang ada di top 1 sampai 100 koin-koin yang ada di Cryptoiz ini, kalau dia membeli koin yang baru ataupun yang ada di Cryptoiz juga dia akan muncul di sini gitu. Ini contoh ya. 26 menit yang lalu gitu ya, ada 9 paus gitu ya membeli
totalnya cuma 4.000. Ini kecil ya, kalau segini tuh kecil sebenarnya. Yang mesti kita lihat itu kayak gini, Goblin ya. Goblin sebelum naik, kalau teman-teman ngelihat di Wale Buying itu, si Goblin tuh emang terus muncul gitu ya. Bentar-bentar muncul ada yang beli, bentar-bentar muncul ada yang beli gitu kan. Dan Goblin itu juga udah listing di website kita. Cuman ada kayak koin misalkan AI Crow Cam. Ini kan belum ada di kita gitu ya. Kita cuma kena notif aja karena salah satu paus gitu ya yang ada di koin-koin di Cryptoish itu membeli gitu ya, membeli koin ini. Maka kita punya kesempatan untuk mengecek di luar website Cryptoish gitu. Kita tinggal klik DEX. Kraken ini koin apa sih gitu ya. Nah, kita bisa cek di sini gitu. Koinnya seperti apa kita bisa melanjutkan ke bubble map dan yang lainnya gitu ya. Jadi teman-teman nggak terpaku di website Cryptoish. Cuman ini hanya sebagai notifikasi paus membeli di luar website Cryptoish gitu. Tapi perlu observasi lebih lanjut teman-teman gitu ya. Yang perlu kita perhatiin kalau misalkan koin-koin ini misalkan ada multi wale nih. Nah, kalau ini kan all ya. Ini yang multi whale. Kita bisa lihat urutannya 28 menit yang lalu, 29 menit yang lalu ya. Ini Goblin masih terus membeli. Ya. Ada dua pas 9 ya. Ini kelihatan. Berarti kalau yang multi wale itu memang gabungan dari wale-wale gitu ya, dari paus-paus gitu. Yang lebih banyak gitu ya. Yang lebih banyak dia itu membeli di koin apa aja. Ini sama. Gitu ya. Ini juga AI Crowdcam ya. Di sini akan ada tulisannya new gitu kan. Berarti emang new tuh nggak ada di website kita, nggak ada. Gitu. Nggak ada. Ini juga sama new, Bitcoin nggak ada di kita. Ini nggak ada gitu kan. Cuma sebagai notif aja. Tapi yang kita bahas yang kedua yaitu smart money buying. Ini jauh lebih spesifik lagi. Kalau ini kan win rate-nya ngacak ya. Ini kan ada win rate-nya nih. Rata-rata win rate yang membeli koin AI Crowcam ini win rate-nya kecil, cuma 31. Bahkan ada yang cuma 28 gitu kan. Nah, ini agak gede nih. 42 win rate-nya 42%. Berarti si paus ini win rate-nya lagi bagus dia untuk beli koin ini. Kita coba lihat ya misalkan ya. ARC. Nah, ini memang koin besar gitu kan. Dan ini memang udah di dasar sebenarnya karena udah 400 kan. Nah, ini kita bisa juga kita kalau mau beli ya kita sama caranya ya kita ngukur di Fibo aja. Jadi kalau lihat win rate di atas 40 ini cukup lumayan sebenarnya karena berarti pausnya pinter gitu ya. Ini kalau yang win rate-nya cuman gabungannya cuman 28, ini berarti agak bego nih pausnya ya. Nah, ini kayak ini 41 nih win rate-nya agak lumayan. Cuman kalau yang smart money buying gitu yang 24 jam ini adalah khusus koin-koin yang memiliki win rate tinggi itu di sini. Gitu. Nah, makanya di sini nggak banyak si koin-koinnya gitu ya. Ini nggak banyak. Makanya di sini ada tiernya, tier A, ya, tier A atau tier B. Dan di sini ada net flow-nya dalam 24 jam itu posisi dia tuh profit atau lagi minus, gitu ya. Profit atau lagi minus. Nah sebenarnya kayak koin misalkan ada misalkan ini ya Goblin tier A. Smart wallet-nya 3 aktif ya. Smart wallet itu berarti kan wallet yang dianggap cukup pintar dalam melakukan trading. Dia melakukan trading 18 kali, buy-nya 230 ini kurang jelas ya. Ini ya 235,1 ribu membeli Goblin gitu kan.
dan posisinya lagi minus. Nah, sebenarnya ini kita bisa mengartikan bahwa lagi minus, tapi Wale ini tetap menahan gitu kan. Kita lihat Goblin. Berarti sebenarnya ini masih berpotensi akan rebound ke atas ini si Goblin ini. Karena apa? Paus tidak menjual gitu, dalam posisi minusnya dia tidak menjual. Suara saya jelas nggak? Tidak menjual ya. Nah, jadi perbedaannya itu ya, kalau yang Wale buying ini seluruh Wale mau win rate bagus, win rate jelek, win rate-nya jelek, ngebeli apa dia muncul di sini gitu kan. Karena win rate ini juga dia berubah-berubah ya, karena kan nanti si Paus itu sedang sering kalahkah, sedang sering menangkah gitu ya di sini. Tapi kalau smart money buying dalam 24 jam berarti ini yang win rate-nya tinggi aja gitu. Yang win rate-nya tinggi dan posisi dia itu lagi win apalagi minus gitu ya. Kayak gitu. Net buy. Cuma 4 ya. Di Hantavirus, Bill Gates, Stable, Head to Tech Profit Share. Ini cuma 351 dolar. Posisinya lagi profit semua. Lagi profit. Kalau yang AL ini ya yang minus-minusnya juga ada. Tapi justru yang minus-minus ini kalau kita lihat posisi dia minus, dia masih nahan ya, berarti sebenarnya belum akan turun gitu ya. Kalau ini Hantavirus ini ada 4 aktif smart wallet, trading 35 kali, total profitnya 1.400. Kita bisa tunggu gitu. Nanti di sini. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyain untuk fitur 2 itu, Kang Teddy udah jelas belum? Yang lain Mbak Wati, Mas Andi Catur, Yahya, Kevin, Gaming. Ini kan kayak Pilgate nih kan. Pilgate kan MC at buy-nya kan minus 35%. Berarti minus dari posisi beli pausnya. Yang mana? Ini? Yang Pilgate. Yang Wale buying ini? Ini? Pilgate. Oh, di multi-whale. Ya, yang multi-whale ini ya. Ya sama, ini juga posisinya dalam posisi dia buy itu sedang dalam minus gitu. Dan dia tidak menjual. Minus. Kali ini kan total buy kan 10K, Mang. Nah, ini tuh gabungan dari 4 whale ya? Iya. Gabungan dari ini, 4 wale ini. Gabungan gitu. Atau nanti bagusnya mah dirinci ya, ada rinciannya ya. Ya nanti deh saya detailin lagi. Jadi whale mana yang minus gitu ya? Nanti kita detailin lagi ya. Tapi ini ya, kalau kalian ngikutin yang smart money ini tuh enak sebenarnya. Nyari yang ininya minus gitu ya, dia nggak jual nih, bentar lagi pasti nyari 10%, 20% mah. Harusnya bisa gitu, karena pasti kalau selama si Paus nggak ngejual mah gitu ya, dalam posisi minus dia akan naikin lagi gitu. Nah ini misalkan Goblin, nah ini udah di area buy gitu, udah di area buy kita lihat, karena RSI juga masih di atas 50 kan ya. Nah gitu. Terus ini Kang apa? Halo? Walena apa gimana Kang? Kumaha terjelas? Oh? Halo, ulangi coba. Smart money buying kan ada net flow. Ya.
net flow, Kang. Hmm. Gimana? Iya, net flow maksudnya ini sebenarnya sama kayak yang Jelas, tadi, Kang? ini juga jelas. Maksudnya itu posisi dia dari dari posisi dia open entry itu posisinya minus apa enggak gitu. Ini kan minus 7.000 nih. Ya. Itu minus 7.000 gitu. Biasanya kalau yang masih minus gitu kan pasti diseimbangin ya, dinaikin lagi. Minimal ya kita nyari yang nggak jauh lah, misalkan ya balik lagi ke sini misalkan dari 12 ke 17 ya lumayan beren ya. 12-17 ya lumayan. Jadi fungsinya ketika kalian sudah membeli koin di AlphaScan ya, kalau dia muncul juga pausnya muncul di smart money, kalian mesti lihat gitu posisinya si smart money ini rugi apa untung gitu. Kalau masih rugi dan dia bertahan, ya kita samain aja bertahan gitu. Kalau dia posisinya udah untung dari posisinya, justru kita tuh sebenarnya harusnya hati-hati kalau dia take profit kan gitu ya. Benar nggak? Ya kan? Kalau ini kan kayak Goblin posisinya udah di minus di 7.000. Ini pasti diseimbangin dulu karena apa? Dia masuknya juga 235.000. Ya, gitu. Berarti belum untung berarti while-nya ya. Belum BIP gitu. Biasanya kalau belum BIP gitu dia akan seimbangin dulu gitu ke atas. Oke. Jadi fungsinya untuk mengukur wale yang koin yang misalkan ada pause ya, apa ada koin yang kalian sedang beli terus muncul di sini pausnya juga tuh lebih enak untuk mantaunya. Lebih enak. Kayak stable nih, posisinya profit $10.000 sebenarnya harusnya hati-hati kan. Kalau dia take profit, ya. Bener nggak? Kalau dia take profit bisa ke sini gitu, bisa turun gitu. Ini sebenarnya kalau kita sambungin sama indikator juga ya udah harusnya koreksi gitu kan. Udah harusnya koreksi. Kenapa? Tuh, ini kan naik ya. Ini turun. Tuh. Layarnya tuh iya jelas kan. Apa? Layar iya mah layar website. Layar websitenya gitu. Oh, dari tadi layar website. Oh gitu. Coba. Hah? Coba. Nah ini layar ini nggak? Layar ini kan? Chart ya? Ini sekarang layar chart bukan? Oh, iya baru benar. Iya. Kalau saya pindahin ke layar website, berubah nggak? Berubah kan? Ya, berubah ya. Ya kan ini nih stable ya. Secara candle RSI gitu ya. Ini tuh bearish divergent gitu kan. Besar kemungkinan ya dia akan turun kan ke sini gitu kan. Dan kita lihat juga di sini si stable ini kan si walenya udah profit 10.000. Kalau dia take profit pasti ini turun gitu. Benar nggak? Pasti ini turun gitu. Apalagi ini kan dia belinya berapa? 10.000. 10.000. Ini kalau ini pasti turun. Terus fungsinya yang kedua yaitu tadi untuk memonitor koin yang dibeli oleh para wale yang ada di koin-koin kriptois, dia tuh beli koin apa di luar.
dia tuh beli koin apa misalkan. Kita cari yang win rate-nya gede misalkan nih. Win rate liminal space 41%, tapi ini 50 menit yang lalu ya. Dia ngebeli nggak gede sih, cuma 2.000. Nggak gede, ini koin apa nih dia ngebeli cuma 2.000. Nih. Ada pause ngejaring di bawah, berarti 1 jam yang lalu. Yang menyebabkan dia berhenti turun. Tuh. Jadi ini untuk insight aja ya. Sama kita memonitor koin yang kita beli gitu kan. Pause-nya lagi ngejual apa lagi gimana. Apalagi kayak yang tadi ya, ini kan 10.000 nih. Dia buy 10.000, sell 0. Dia belum ngejual nih, stable ini. Nanti kalau dia ngejual ini pasti tuh. Ya. Ada lagi pertanyaan? Masih grafik, Kang? Masa sih? Yang lain sekarang layar grafik nggak? Enggak, yang lain. Udah pindah-pindah. Saya ini layarnya di web soalnya. Grafik apa web? Di web kan itu lagi smart money buying. Iya, berarti ya delay-nya di Kang Teddy delay. Biasa kalau tadi mah live gitu dia. Nge-lag itu delay. Ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi untuk ini? Ini juga akan terus ada pengembangan ya. Ini kan tahap 1, walletnya dimunculin di sini, nanti mungkin ada connecting terhadap Alphascan atau gimana ya nanti. Jadi yang komplit berarti. Oke dong. Pakai ini dong.